muliakan, kita hormati Bapak DKM kita, Bapak Haji Agus. Mudah-mudahan beliau sehat lahir batin, serta jajaran, Bapak Wakil, Bapak Sekretaris, semuanya pejabat, Bapak RW, Pak RT. Mudah-mudahan semua pada sehat. Dan seluruh jamaah yang pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat berkah dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bosan Pak angkat saya. Baru kemarin saya naik mimbar lagi aja ini. Ini jadwalnya rada-rada padat. Padahal manajer saya bilang belum ada jadwal di sini, tapi ternyata ya alhamdulillah, nikmatin aja ya Pak. Bukan saya yang nentuin Pak, nikmatin aja lah. Jamaah sekalian, tidak lama kita sampaikan satu cerita saja. Satu saat Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat. Apa ceritanya? Dia sampaikan. Cerita ini pun disampaikan oleh guru besar Universitas Jordan. Dia membuat buku. Salah satu bukunya menukil hadis ini, riwayat ini. Di mana Rasulullah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Musa lagi. Karena memang Nabi Musa nabi yang paling banyak dibicarakan di Al-Quran. Luar biasa beliau. Dan begitu banyak hikmah yang kita bisa ambil. Salah satunya adalah cerita ini di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam hendak mengajak jamaahnya, kaumnya, umatnya untuk hijrah dari Mesir. Karena Mesir dikuasai oleh Fir'aun. Udah gak kuat lagi dia di sana. Pengen pergi dari Mesir, mengajak umatnya dari Mesir, tapi ternyata karena dulu belum ada Google Maps, terus nggak kenapa bisa keluar dari Mesir. Dia muter lagi, kok Mesir lagi gitu. Ternyata orang-orang sana, tokoh-tokoh Mesir mengatakan nggak bakal bisa pergi orang-orang Mesir dari Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, mereka karena katanya Nabi Yusuf pernah berjanji kalau ada orang-orang sekumpulan orang Mesir yang beriman kepada Allah, kalau dia hendak pergi maka jasadnya Nabi Yusuf harus diajak. Jangan sampai Nabi Yusuf berada di daerah tanah yang penuh dengan kezaliman. Kan bingung, syaratnya nyari jasad Nabi Yusuf. Kita urut dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam ke Nabi Musa berapa lama kira-kira? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa. Berapa generasi itu? Dari Yusuf ke ini 4 generasi. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa. Itu ibaratnya udah gimana ya? Kalau dulu kan, kalau sekarang mungkin orang-orang soleh, orang-orang wali kita hormati, kita ihtiramkan dengan cara makamnya kita baguskan, ya kan? Ada yang ziarah. Nah ini Nabi Yusuf saat itu belum ada dan masih banyak orang-orang kafir, lebih banyak orang kafir. Apa yang terjadi? Nabi Musa kebingungan. Kumpulin deh semua tokoh-tokoh orang Bani Israel. Kira-kira siapa yang tahu letak Nabi Yusuf makamnya di mana? Di makam ceger apa di mana? Ternyata ada satu nenek-nenek tua, dia yang tahu, sepuh. Dipanggil Nabi Musa AS ke dia, nenek sini nenek, kami punya masalah dan katanya engkau punya solusinya. Apa masalahnya? Kami harus mencari makam Nabi Yusuf. Wah, nenek-nenek ini kesempatan. Ini yang minta Nabi lagi kesulitan. Kira-kira dia minta apa sama Nabi Musa imbalannya? Ada yang tahu? Mobil mewah? Tongkatnya Nabi Musa? Kata dia, boleh. Tenang aja Nabi Musa, urusan gampang saya tahu itu. Tapi masalahnya nggak segampang itu. Saya minta satu aja permintaan saya. Apa nek? Saya minta jadikan saya temanmu di surga kelak. Masya Allah. Nenek-nenek nggak mampu ternyata. Pinter dia. Apa kata Nabi Musa? Enak aja. Emang surga gampang, cuma nunjukin alamat dapat surga. Musa bersikeras.
Kita tahu dari kisah Nabi Musa itu sedikit sombong ya. Bagaimana Nabi Musa itu dia mengatakan saya adalah nabi yang paling pintar. Gak ada lagi orang paling pintar. Disuruh belajar sama Nabi Khidir ya kan? Gara-gara sombongnya itu. Kenapa dia sombong? Dia bisa runtuhkan Firaun. Bahkan dalam kisah sekali tonjok dan orang gak sengaja ditonjok didorong doang mati orang itu. Nabi Musa kekuatan fisiknya luar biasa. Bahkan satu kita lihat bagaimana dia mengangkat batu besar yang diangkat 10 orang diangkat sendiri buat munculkan air buat perempuan yang lewat itu. Itu luar biasa Nabi Musa itu. Kekuatan fisiknya dahsyat. Nah makanya dia sedikit sombong. Enak aja. Emang surga cukup dengan minta ngasih alamat dapat surga? Kira-kira dikasih nggak? Kira-kira dikasih nggak? Mau nggak mau Pak akhirnya. Rakyatnya nuntut, umatnya nuntut. Gimana lagi Nabi Musa? Cuma dia yang tahu, nggak ada yang tahu. Akhirnya Nabi Musa pun berpasrah. Ya sudah. Oke, saya akan berdoa kepada Allah. Engkau masuk surga bersamaku. Masya Allah. Gampang kan Pak masuk surga? Gampang nggak? Kalau masih ada Nabi. Kalau sekarang minta Bang Ferry. Diseberangin. Lanjut kisahnya Pak. Ternyata kata nenek itu, yuk saya jalan, kita jalan ke satu danau. Danaunya itu Pak cukup besar, sangat besar. Kata nenek, silakan timbang danau itu sampai kering. Dia ada di tengah-tengah danau. Tidak ada. Kita beli. Luar biasa Pak. Jadi kita kalau ada servis di seberang. Praktis kain. Berapa lama sih keringnya? Zaman itu belum ada diesel. Belum ada apa-apa. Awet malah. Tapi demi menyelamatkan umatnya Nabi Musa ditimbang. Biasa banyak saya beli. Selesai kering ternyata benar. Kita tengah itu ada jasad Nabi Yusuf yang masih utuh. Karena Nabi itu Pak dijaga Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW makamnya itu kan berkali-kali. Di Sigit juga ada kertas. Sigit juga. Kita dengar kisahnya bagaimana banyak terowongan-terowongan di bawah Ka'bah itu buat ngambil di Ka'bah di Madinah buat ngambil makamnya Nabi Muhammad SAW. Makanya penjagaannya sangat ketat sekali. Dulu kan ada kisah tuh kan bagaimana ada orang luar negeri. Ada keluarga semua ya. Saya lupa namanya siapa. Dia pura-pura haji. Pura-pura haji sampai di Madinah di hotel itu ternyata bukan hotel ya perumahan biasa pemukiman biasa. Dia menggali terowongannya hari demi hari dengan sangat sabar. Sampai ketahuan begitu masuk ke dalam rumahnya ada terowongan dan tembusnya ke makam ini Nabi. yang pertama aja ya. Tapi belum sampai ke makam Nabi sudah ketahuan. Allah jaga makamnya para nabi itu dan jasadnya para nabi itu utuh. Nah itulah ketika itu ketemu Nabi Yusuf maka diangkatlah Nabi Yusuf bersama mereka dan mereka selamat keluar dari Mesir. Itu kisah singkat Nabi Musa dan Nabi Yusuf alaihissalam dan nenek-nenek itu. Apa hikmah di balik kisah ini? Yang pertama, jangan remehin amal soleh walaupun kecil, walaupun sedikit. Nanya alamat amal soleh bukan sih? Ringan kan? Bener kan? Limbahnya bener. Tapi kan dia nggak ikut nimba nenek itu, cuma ngasih tahu. Itu kan amalan sangat ringan. Dan ada dalam Islam. Nah ini hari ini kita nih, pasti hari ini kita akan banyak ketemu orang yang nanya alamat. Tukang paket, Gojek, bener kan? Saya kalau nongkrong di sini sama Bang Didit, Bang Ferry, itu semalaman aja dari jam besi sampai jam 10 itu pasti ada nanya. Bener kan Bang Ferry? Itu pahalanya surga Pak. Kalau ngasih taunya dengan ikhlas. Itu cuma ngasih alamat doang. Kalau alamatnya salah? Nah, namanya salah apa palsu berarti. Itu urusan Ayu Tinting itu. Jadi dalam adat Islam Pak, kalau kita nongkrong di pinggir jalan, pertama wajibnya adalah mengucapkan salam. Itu adabnya. Nah, kita kalau nongkrong udah sekarang buru-buru udah salam gitu kan. Setelah salam, maka kalau ada yang bertanya, wajib kita berikan jawaban sebaik-baiknya.
Itu. Walaupun sekarang ada maps ya gampang, tapi orang kalau tetap pakai maps begitu sampai dalam sini keder nomor berapa ya? Banyak kan M berapa tuh, saya dengar M20, M berapa di sini banyak yang ditanya tuh. Itu pasti Pak, dan kita wajibnya adalah lebih baik lagi disunahkan para ulama sampai ke depan rumah nganterinnya. Itu baru surganya VIP. Kalau cuma timbang apa yang lurus, belok kiri, ya setengah lah surganya. Kalau mau full, anterin sampai ke rumahnya. Tapi kan aneh ya. Kita naik dulu sama dia bonceng, balik lagi. Kira-kira begitu. Atau amalan yang lain, senyum Pak. Senyum itu sedekah. Jangan remehkan senyum. Senyum itu Pak, kalau kita lagi butuh sama orang, niat wajahnya cemberut, pasti kita ragu-ragu ketemu sama dia juga. Kata Bang Ferry, mau PRT yuk, kenapa? Kita ngomongin program. Niat PRT-nya lagi bangun. Kira-kira jadi nggak kita ngomong PRT? Kagak jadi. Tapi kalau dia lagi sumringah, lagi senyum aja, nah duitnya lagi banyak ya Bang Ferry. Amin. Kita datang, kayaknya enak beneran Pak. Siapapun begitu, saya yakin. Kita lagi ngobrol, lagi bercanda, tapi kalau ada teman yang lagi cemberut aja, ketahuan Pak, berarti lagi banyak masalah. Tapi jangan sendirian Pak, senyum-senyum ya. Masalah nanti. Banyak sekarang orang sendirian senyum-senyum, lagi megang handphone, ya kan? Dia chatting sama siapa nggak tahu, senyum-senyum sendiri. Lagi nonton video apa, senyum-senyum sendiri. Tapi intinya yang ringan-ringan itu ternyata bersedekah. Apalagi yang ringan-ringan, mengucapkan salam. Itu kan gampang Pak, mengucapkan salam. Emang berat ya sih kira-kira? Ringan kan? Nggak perlu tenaga makan nasi 2 piring dulu baru bisa mengucapkan salam, nggak perlu. Assalamualaikum. Nah ini biasa diamalkan ketua kita, pimpinan kita, Pak Haji Agus. Baru masuk diucapkan salam, luar biasa. Sahabat Rasul Pak, ada namanya Ibnu Umar. Saya sampaikan pada saat beberapa pengajian yang lalu ya. Salah satu amalnya yang paling luar biasa tahu Pak, setiap hari dia mampir ke pasar. Buat ngapain? Ketemu semua pedagang diucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa kata dia? Karena di antara orang-orang itu ada yang doanya istajabah, dikabulkan Allah. Salam itu kan doain kita Pak. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera, salam selamat, salam damai buat kita. Apa selanjutnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah merahmati kita, memberkahi kita. Nah itu Pak. Kira-kira bisa nggak kita Pak hari ini kita ke pasar Ciracas? Kita assalamualaikum satu-satu. Berat Pak. Berat, itu berat. Walaupun sekedar ringan tapi menjadi berat. Punya teman dulu di kampus, setiap ketemu orang di lift, dimanapun dia ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah ini Ibnu Umar. Tapi itu amal ringan, berpahala besar dan berpengaruh besar terhadap kita. Kata Rasulullah, siapa yang pengen hidupnya berkah, kaya raya, tafsir salam, sebarkan salam. Nah itu Pak, cuman gara-gara salam doang bisa berkah hidup kita. Nah kalau hari ini kita ketemu orang sekian puluh ribu, itu 10.000 itulah masuk doa ke kita. Kira-kira begitu. Bisa kita lakukan? Bahkan para ulama mengatakan kalau kita salam berjabat tangan, selama berjabat tangan itu selama itu pula dosa-dosa kita dirontokkan. Makanya budaya kita begitu selesai sallallahu ala Muhammad itu Pak emang ada dalilnya. Dalam bicara fikih, ada yang bertanya, apa hukumnya berjabat tangan setelah sholat? Kan ribut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa sih jabat tangan? Apa hukumnya? Hukumnya pertama sunnah. Kalau dia tidak atau belum berjabat tangan sebelum masuk ke dalam masjid. Misalnya udah sebelah dari Allahu Akbar ya kan? Kita kan belum sempat salaman tuh sama yang lain, udah masuk. Maka disunahkan setelah mengucapkan salam tadi, dalilnya menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau ada salaman di samping kita, ambil kesempatan kita merontokkan dosa-dosa kita. Tapi kalau ada yang berdalil, ini bid'ah,
sesuatu yang telah dilakukan selesai sholat nggak ada hukumnya, kecuali lagi sholat salaman, baru batal Pak sholat. Bener apa bener? Itu ya. Jadi disunahkan malah. Kalau yang belum salaman, kalau yang sudah salaman tidak ada apa-apa, hukumnya mubah-mubah saja. Sebab setelah assalamualaikum, semua syarat dan rukun sholat selesai. Tidak ada yang membatalkan, mensahkan sholat karena sholatnya udah selesai. Mau nyanyi lagu dangdut juga boleh Pak, cuma adab aja masalahnya. Assalamualaikum, langsung nyanyi judi, nggak apa-apa. Mau diadab nggak, beradab nggak? Orang lagi berzikir dia nyanyi. Secara fikih boleh. Sekali lagi secara fikih boleh, karena nggak ada syarat dan rukun setelah salam dan salam. Ya. Kecuali dalam salam masih dalam at-tahiyatul, itu lain lagi perkaranya. Begitu ya. Udah siap? Mas duduk udah adem. Terakhir, jangan juga meremehkan dosa-dosa kecil. Kalau amal-amal kecil jangan diremehkan, dosa-dosa kecil juga jangan diremehkan. Paling gampang dosa apa? Ghibah paling gampang. Kalau kita udah ngumpul dah, udah pasti kita ngomongin kemana-mana. Enggak saya, enggak semua. Kalau udah ngumpul pasti ghibah. Na'udzubillah, jangan sampai fitnah. Kalau fitnah lebih besar lagi dosanya. Kalau ghibah itu kan menciptakan kebenaran, cerita yang benar, tapi itu aib orang masalahnya. Kita kalau udah ngumpul Pak, oh udah deh. Sejam pertama mungkin masih aman. Ngomongin bola, ngomongin ini, ngomongin itu masih aman. Selanjutnya udah nggak aman. Bener kan Pak? Saya doang apa bapak-bapak nggak kali ya? Ngomongin presiden, ngomongin menteri, apa yang jelek kita ngomongin? Kayak gitu ya. Makanya kita kalau bisa kata Rasulullah, man amana billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, faliyakul khairan, sebut aja khair. Ustaz khair. Bukan ya, sebut saja kebaikan, ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, auliyasmut, diem aja, itu lebih menjaga. Maka kata Rasulullah juga, hibdun nas, siapa yang bisa, apa yang mendapat penjagaan dari Allah, hibdul lisan. Dia harus menjaga lisan. Maka hati-hati jangan meremehkan dosa. Bahkan dalam sebuah kisah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Aisyah menyampaikan ceritanya kepada Rasulullah tentang kecemburuannya terhadap istri-istri yang lain, dan itu tidak diungkapkan dalam mulutnya, hanya dalam hati Pak. Yang namanya perempuan kan wajar ya, di dua itu sakit, di tiga itu sakit, apalagi Rasulullah 9 atau 13 istrinya. Makanya ada rasa-rasa itu. Nah kata Rasulullah, jangan sampai engkau tidak ungkapkan rasa-rasa kekecewaan itu. Kenapa? Kalau enggak nanti akan keluar darah dari mulut. Jadi kalau mengundul dalam hati Pak, itu ghibah dalam hati doang, itu akan membuat penyakit. Kalau bisa diungkapin aja sekalian ya, kepada orang yang terdekatnya, pada suaminya cerita kan. Kalau istri kan begitu ya, ingat tetangga pasti pengen ngomong gitu. Istri itu pengen didengerin. Subur. Cerita apa aja dia pasti. Pulang dari kantor cerita, pulang dari beli sayur cerita, itu pasti perempuan begitu Pak. Jangan pernah biarkan dia diem dan kita nggak mau dengerin cerita dia. Itu akan menjadi penyakit hati yang sangat sulit obatnya biasanya. Gitu. Oke ya. Jadi hadisnya atau ayatnya, maaf, mayaman mithqala dzarratin khairan yara, wa mayaman mithqala dzarratin syarran yara. Kecil besar, kebaikan keburukan semua dibalas. Jadi jangan pernah putus asa, Allah sangat adil. Kita berbuat baik kecil pun Allah balas. Bahkan dalam Islam baru niat dapat pahala Pak. Baru niat nih, ya Allah termalam saya mau sholat subuh berjamaah, pengen dengerin tausiah, ternyata nggak bangun, dapat pahala. Makanya saya niat aja poligami Pak, nggak pernah bisa masalah gitu. Dapat pahala niat aja udah. Emang nggak boleh begini gimana? Udah kartu merah, saya dapat pahala niat aja lah. Ya Allah saya niatkan sehingga kita bisa bawa amal sebanyak-banyaknya dan kita mendapatkan surga Allah Jalla Jalla. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بالمعجزة الفاتحة اللهم يسر أمورنا ولا تعاسر. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين على طاعتك على الإسلام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب